Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau nge-share ke teman-teman bagaimana caranya membuat akun SA pada SQL Server. Kemudian kita login menggunakan akun SA itu dari komputer lainnya di dalam jaringan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pertama kali nginstal SQL Server, kemudian teman-teman nginstal dengan settingan hanya Windows Authentication. Nah, setelah itu teman-teman harus melakukan beberapa konfigurasi supaya SQL Server itu bisa di remote menggunakan SQL Server akun Authentication ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah berhasil nginstal misalkan SQL Server seperti ini. Nah, teman-teman akan muncul seperti ini ya. Jadi ketika teman-teman login menggunakan akun selain Windows, maka akan gagal. Kita coba connect. Nah, ini sudah berhasil kalau kita login menggunakan Windows Authentication. Tapi Windows Authentication ini tidak bisa kita gunakan kalau misalkan kita akan gunakan di aplikasi. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi itu harus menggunakan SQL Server Authentication ya. Atau misalkan juga LDAP juga bisa ya. Tapi yang umum digunakan adalah SQL Server Authentication. Nah, untuk membuatnya teman-teman pertama kali klik kanan pada bagian ini ya. Ini sebenarnya sudah saya buat akun SA-nya. Sini security SA. Nih. Tapi ini belum bisa digunakan. Kalau misalkan teman-teman belum ada akun SA-nya, teman-teman bisa bikin dulu ya. Teman-teman bisa bikin, kemudian nanti dihubungkan. Pertama klik properties. Sini ya. Kemudian di sini ada security. Nah, di sini yang terpilih adalah Windows Authentication Mode. Nah, teman-teman pilih yang SQL Server Authentication dan Windows Authentication Mode. Jadi supaya bisa keduanya. Setelah itu teman-teman klik OK. Nah, di sini ada peringatan bahwa perubahan ini akan berasa kalau misalkan sudah kita restart ya ininya servisnya. Kemudian kita OK. Nah, setelah itu loginnya ini sama, klik properties, teman-teman bisa ubah passwordnya di sini. Kalau misalkan emang belum ke lock, masih enable dan grant di sininya, teman-teman bisa langsung gunakan. Saya contohkan misalkan saya buat akun baru ya, new login. Tinggal misalkan di sini admin misalkan gitu kan. Admin pilihnya SQL Server Authentication. Nah, passwordnya teman-teman tinggal sesuaikan saja. Seperti ini ya. Kemudian di sini ada server role. Ini ada public. Saya bikin sysadmin ya. Sini. Kemudian user mapping. Ini juga untuk semuanya. Ini bisa akses semua aja. Oke. Kita bikin semuanya bisa diakses. Kemudian security-nya specific object. Ini kalau ini bisa nggak? Kita ini aja deh. Laptop ini. Nah, statusnya ini green. Oke. Ini general, role, user mapping, udah kita tinggal oke aja. Apa ini? Oh, udah ke create tapi ininya masih ada yang salah. Apa-apa. Kita bikin properties lagi. Kita lihat aja di sini nih. Role-nya sudah kebentuk belum? Oh, ininya nggak kebentuk ya. Ininya masih hanya, tapi ini sudah, statusnya sudah. Ini kita coba ya. Tambahkan.
SQL Server Authentication. Ininya admin, masukkan passwordnya. Nah, ini masih gagal ya. Kita coba tengok ini kalau misalkan SA ini seperti apa ini role-nya. Nah, public admin sama kan. Mappingnya, kecuali ini ya. Report server. Ya, berarti kita ikutin aja yang ini. Nah, caranya gitu ya. Kita ininya sama udah. Nah, ininya belum. TemDB, MSDB, ini master. Ini nggak usah. Oke kan. Nah, udah bisa kan? Tuh, berarti itu yang nggak bisa tuh. Kita coba login kan lagi. SQL Server Authentication. Admin. Apa ini? Oh, ininya harus di restart dulu ya. Tadi kan sudah ada notif ya. Bahwa efeknya akan berasa kalau misalkan sudah di restart. Ketikin SQL, cari yang SQL Server ini. Nih, SQL Server ya, MS SQL Server, klik kanan, restart. Tinggal di yes aja. Karena di agentnya akan ikut ke restart juga. Oke. Ini sudah nge-restart. Nah, kita coba login lagi, bisa nggak ya? SQL Server Authentication. Admin. Nah, dia minta password yang baru karena tadi dibikinin oleh admin ya. Ini password barunya misalkan Oke, ini sudah berhasil login ya sebagai user admin. Kita lihat database-nya. Oh, sudah full ya. Padahal tadi nggak kita berikan akses nih DB Jaya ini, tapi ini sudah full. Coba lihat kita propertiesnya. Jangan-jangan udah saya. Oh, mungkin karena kita levelnya ini kasih ini ya, SA public sysadmin ininya, jadi bisa mengakses semua. Kalau ininya nggak di checklist, nanti nggak apa-apa. Ini sebagai contoh saja nih teman-teman, tinggal sesuaikan aja aksesnya. Oke, sudah berhasil. Ini sebagai admin. Nah, sekarang kita mau coba remote dari sini. Dari VirtualBox Linux ya. Untuk remote-nya teman-teman harus setup dulu bagian ini. Ini kan ada, kalau kita lihat SQL Server itu, ini kan yang kita install SQL Server 2016 ya. Ini ada SQL Server Configuration Manager. Teman-teman klik di yes. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, di sini ada beberapa yang masih belum enable ya. Ini teman-teman klik kanan, enable. Oke, kemudian protokol ini juga sama, enable. Nah, tadi kan sudah ada peringatan supaya bisa diakses, ini harus di restart dulu. Nah, sekarang kita restart lagi servisnya. Nah, SQL Server restart, yes. Nah, sudah berhasil, kita restart. Nah, sekarang kita coba buka CMD. Nah, kita ketikin IP
IP config. Nah, ini IP-nya yang ini ya. Kita coba tes nih. Nah, ini masih jalan. Kita tes. Ini 192.168.4363. Ping 192.168.4363. Nah, sudah reply ya. Jadi ini sudah bisa mengakses servernya. Kalau ini sudah, sekarang tinggal kita remote pakai Azure nih. Oke. Nih kita tinggal klik new koneksi ini. Nah, tadi IP-nya adalah 192.168.4363. 192.168.4363. SQL login kita panggil pakai admin tadi ya. Passwordnya silahkan masukkan password Anda. Oke, kita coba dulu. Nah, sudah bisa akses nih tandanya. Sudah ngeload nih. Kalau misalkan udah muncul database-nya seperti ini, nah teman-teman tinggal klik connect. Ini udah berhasil nih. Nah, muncul nanti database-nya seperti ini. Muncul ya. Di sini yang terselect adalah mahasiswa karena ini defaultnya dia hanya terpilih satu database, yaitu database latihan 1. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini nggak dipilih ininya default seperti ini, kalau kita connect, kok valid? Oh, ini passwordnya. Nah, supaya tidak capek masukin, kita checklist aja bagian ininya ya. Ini kita connect lagi. Oke, nah sekarang semuanya akan dimunculkan sama dia. Nah, kalau kita refresh, nah di sini nanti database-nya akan bisa kita pilih nih. Mau database yang mana yang mau kita pakai. Misalkan ini tinggal new query. Sudah. Ini juga bisa new query, misalkan di sini. Ini tinggal dipilih DB Jaya misalkan. Nah, gitu, ini tampil mahasiswa tetap defaultnya tadi ya. Karena ini ngeloadnya tadi. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi kita sudah berhasil nge-remote dari servernya Windows yang ini. Nah, ini database-nya sama. Kemudian kita remote dari ini, dari Linux. Oke. Kurang lebih seperti itulah. Oke. Kesimpulannya, jadi kita bisa melakukan setup ya dengan menambahkan akun, dan dari akun itu kita bisa berikan aksesnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, juga bisa diakses melalui jaringan. Silahkan untuk mencobanya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika ada tambahan juga silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.